Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Andri Apriyadi di channel Seputar Mahasiswa. Kupas tuntas, apa-apa dibahas. Hehe. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas penyebab gagal lolos SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Oke, langsung saja yang pertama. Itu dari sertifikat, teman-teman. Sertifikat juga bisa menentukan karena itu merupakan nilai plus untuk pendaftaran pemberkasan SNMPTN, teman-teman. Jadi banyak yang menyepelekan juga nih, buat apa sih ngituin sertifikat? Jangan gitu, teman-teman, karena itu merupakan nilai plus bagi untuk pendaftaran SNMPTN. Sertifikat ini walau tingkat sekolah, walau tidak ada tingkat nasional atau provinsi yang kita punya, tapi tidak masalah, masukkan saja walau tingkat sekolah atau tingkat kecamatan, gak apa-apa, masukkan aja. Tapi masukkan sertifikat yang terbaik ya teman-teman, yang paling atas, karena bisa melampirkan 3 sertifikat terbaik, teman-teman. Bisa kita pilih yang mana yang mau dilampirkan, karena itu merupakan nilai plus. Jadi jangan sampai menyepelekan walau kelihatannya hal kecil, tapi itu sangat berpengaruh, teman-teman. Ini contoh sertifikat ya, gue akan tunjukkan sertifikat yang gue masukkan nih. Ini sertifikat selama SMK. Gue dulu sekolah di SMK Negeri 1 Cinangka. Jadi jangan lupa perbanyak sertifikat, banyak ikut organisasi juga, karena nanti ada lomba, kita bisa ikut dari situ. Dan ini lumayan sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi jangan sia-siakan peluang ini. Kalau aku dulu masukkan sertifikat tingkat nasional dan tingkat provinsi, alhamdulillah. Bisa dicek di video sebelumnya, peluang atau strategi lolos SNMPTN. Di situ lengkap, ada nilai rapot, sertifikat, dan lain-lain, di situ dijabarkan. Dan bisa juga bertanya di kolom komentar, teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, pemeringkatan sekolah dan nilai rapot yang kurang, teman-teman. Jadi untuk SNMPTN ini ada yang namanya pemeringkatan sekolah. Jadi bisa gugur dahulu di sekolah, diperingkatkan semua jurusan yang mau daftar kuliah, semua diperingkatkan. Jadi nilai tertinggi sampai terbawah bisa kelihatan, teman-teman, satu sekolah. Nah, 50% ya, 50% itu bisa ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi untuk nilai bisa mohon untuk dipertahankan ya, teman-teman, stabilkan. Pokoknya banyak belajar, banyak ikut organisasi, dekat dengan guru juga, teman-teman. Intinya karakter kita usahakan tidak membuat ulah gitu, teman-teman, di sekolah. Jangan khawatir, walaupun kita di pemeringkatan urutan ke-belasan, nilai kita tidak terlalu besar, tapi peluangnya juga ada, teman-teman, karena ada saja jurusan yang kurang peminat, tapi kita minat masuk ke situ. Bisa jadi kita diterima, dan bisa jadi karena nilai plus dari sertifikat yang pernah kita dapatkan, kita bisa diterima dan lolos SNMPTN tersebut, teman-teman. Jadi jangan patah semangat, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu penyebab gagal lolos SNMPTN, yaitu alumni yang tidak mengambil peluang diterimanya SNMPTN, teman-teman. Jadi misal contoh ya, jadi ketika pengumuman, misal nih gue dapat ya SNMPTN, tapi gue tidak mengambilnya, mungkin karena alasan kerja atau apa gitu ya, itu sangat berpengaruh, teman-teman. Karena ada blacklist dari universitas atau dari pusat sana, ada blacklist, dan itu berpengaruh kepada adik kelas. Kasihan untuk adik kelas yang sudah berjuang, yang nilainya bagus, sertifikat mumpuni, itu tidak bisa lolos jalur SNMPTN, teman-teman.
Dan juga jadi kita sebelum untuk ikut mau kuliah, kita pikirkan matang-matang apakah kita akan mengikuti perkuliahan atau langsung kerja. Jadi kita harus pikir-pikir matang-matang, teman-teman. Jangan sampai pas keterima nih masuk kuliah, kita tidak mengambilnya, teman-teman. Selanjutnya yaitu yang keempat, kuota penerimaan SNMPTN semakin sedikit. Kurang lebih 20%, teman-teman. Jadi di situ untuk saingannya itu sangat ketat karena nasional dan pasti kampus melihat pemeringkatan juga, teman-teman, dari setiap jurusan. Jadi dari kuota ini peluangnya semakin sedikit, tapi jangan khawatir, kita percaya diri pokoknya, teman-teman. Insya Allah keterima. Tapi luangkan hati juga ya untuk bersabar, membuka hati, berlapang dada, bersabar ketika kita tidak keterima. Soalnya kan masih banyak jalur lainnya kayak SBMPTN, jalur mandiri, seperti itu, teman-teman. Jangan berkecil hati. Yang kelima, kalah saing dengan teman. Jadi karena di sekolah pasti ada proses pemeringkatan, jadi bisa jadi kita yang urutan pemeringkatan paling atas peluangnya lebih besar untuk keterima. Jangan berkecil hati karena pemeringkatan yang misal urutan ke belasan atau puluhan, karena kita punya sertifikat yang mumpuni atau untuk masuk univ yang kita masuki itu masih kurang peminatnya, bisa jadi kita peluang besar untuk keterima, teman-teman. Jadi jangan berkecil hati juga di situ. Untuk yang keenam, belum rezeki, teman-teman. Jadi jangan berkecil hati karena ini juga ya, karena kuota penerimaan SNMPTN ini tidak banyak, dan juga peluang keterimanya juga bisa dari alumni ya. Peluang besar keterima itu dari alumni yang mengambil kuliah sampai tuntas dan tidak mengecewakan gitu ya. Peluang keterimanya juga besar. Oh iya, bisa lihat juga di video sebelumnya strategi atau peluang lolos SNMPTN. Oke. Untuk adik-adik ya SMK atau SMA masih kelas 10, 11 atau 12, persiapkan belajar dengan sungguh-sungguh, banyak ikut organisasi, lalu pokoknya banyakin prestasi, teman-teman, untuk persiapan kuliah ini yang mau kuliah ya, teman-teman. Demi menggapai cita-cita juga, setiap orang punya prinsip dan jalannya masing-masing. Gimana kita bisa mengaturnya, teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.